Ramalan Jayabaya, Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua di tahun 2023. Sosok Jayabaya merupakan salah satu raja yang membawa Kediri ke zaman puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Prabu Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga 1157 Masehi. Seperti diketahui oleh sebagian orang, sosok Prabu Jayabaya ini sangat dikenal dengan berbagai ramalannya. Salah satu ramalan Jayabaya yang terkenal adalah terbelahnya Pulau Jawa karena bencana besar yang kerap kali disangkut pautkan dengan aktivitas gunung api. Salah satunya adalah aktivitas Gunung Semeru yang masih tinggi. Gunung api ini memang dianggap menjadi salah satu gunung suci, tempat bersemayamnya para dewa oleh sebagian orang. Puncak Gunung Semeru ini dipercaya merupakan tempat bersemayamnya para dewa Hindu dan menjadi penghubung antara bumi dan kayangan. Merangkum dari berbagai sumber, Gunung Semeru memiliki mitos bahwa gunung api ini merupakan puncak dari Gunung Meru di India yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa untuk dijadikan sebagai pasak bumi. Kisah yang termuat dalam kitab Tantu Pagelaran mengungkapkan jika sejatinya sebelum Gunung Semeru ditanamkan, Pulau Jawa masih terombang-ambing di lautan karena belum ada penekannya. Mitos lain yang menghubungkan letusan Gunung Semeru dengan ramalan Jayabaya mengenai Pulau Jawa terbelah dua adalah bahwa letusan gunung api ini dianggap merupakan penanda bencana yang akan membawa banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Selain letusan Gunung Semeru, ramalan Jayabaya mengenai terbelahnya Pulau Jawa juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang ada di 5 kabupaten, yaitu Kota Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan mitos yang satu ini sampai sekarang masih diyakini warga sekitar lereng Gunung Slamet. Terlebih lagi, gunung dengan ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Jawa. Cerita rakyat ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Mereka percaya akan mitos yang menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Slamet meletus. Selain itu, ada mitos Gunung Slamet jika meletus, Pulau Jawa akan terbelah. Jalur Bambangan merupakan salah satu jalur pendakian utama Gunung Slamet bagi para pendaki karena merupakan jalur terdekat untuk sampai ke puncak gunung dibandingkan dengan jalur yang lainnya. Pendakian melalui jalur Bambangan ini mencapai waktu kurang lebih 7-8 jam hingga sampai ke puncak. Jalur ini terletak di Dusun Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dusun yang terletak di lereng Gunung Slamet ini dihuni oleh masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dilansir dari sebuah karya ilmiah bertajuk Mitos di Gunung Slamet di Dusun Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tradisi yang dilakukan masyarakat Dusun Bambangan yang dikenal dengan sebutan upacara ruat bumi ini dilakukan setiap memasuki bulan Suro. Upacara ini digelar untuk menghormati dan menghibur sang bumi reksa, penguasa Gunung Slamet, serta makhluk halus yang ada di dusun tersebut. Umumnya, ritual upacara ruat bumi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, tradisi ritual upacara ruat bumi ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Dusun Bambangan sebagai masyarakat lereng Gunung Slamet dalam memperoleh keselamatan, ketentraman, berkah atau rezeki, dan kebaikan bagi masyarakat setempat. Hasil bumi yang diberikan sebagai media persembahan dalam ritual upacara ruat bumi ini berupa makanan tradisional Jawa. Selain itu, juga ada hidangan untuk pemain lengger berupa makanan khas Jawa dan ditambah dengan aneka minuman seperti wedang putih, wedang teh,
wedang kopi, wedang arang-arang kambang, dan wedang jembawuk. Dusun yang dihuni sekitar 400 jiwa yang terbagi dalam 230 kepala keluarga ini percaya dengan ritual yang sudah menjadi tradisi turun-temurun akan berdampak bagi kelangsungan dusun. Salah satunya adalah dihindarkan dari bencana erupsi. Masyarakat setempat juga percaya bahwa Gunung Slamet tidak akan meletus hingga parah kalaupun ada aktivitas vulkanik yang terjadi. Aktivitas tersebut dianggap hanya batu saja, atau lebih masyarakat setempat dikenal dengan istilah ngempos. Menurut mitos, jika Gunung Slamet sampai meletus parah, akan membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Mitos ini berkembang seiring banyaknya para pendaki yang mengunjungi dusun ini, karena seperti yang telah disebutkan, jalur Bambangan ini menjadi jalur favorit di kalangan pendaki. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Geologi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi, menyatakan bahwa kondisi Gunung Slamet tidak berbahaya. Hal ini dibuktikan melalui catatan aktivitas vulkanologi Gunung Slamet yang pernah meletus pada 1700-an hingga terakhir erupsi pada 2009. Selain itu, karakter letusan Gunung Slamet ini bertipe stromboli, artinya setiap material yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Slamet akan kembali jatuh di sekitar kawah atau badan gunung bertambah besar. Terkait sejarah dusun, belum ada sejarah pasti yang ditemukan. Namun berdasarkan pengumpulan data dari masyarakat setempat, asal penamaan Bambangan pada dusun ini sudah ada dari zaman dahulu yang terdiri dari kata abang, yang dalam bahasa Jawa berarti warna merah yang mengacu pada kondisi tanah yang subur di dusun tersebut. Salah satu warga setempat mengatakan, zaman kuno wis dinamai Bambangan, sekang lemah abang ditanduri dadi pangan, jadi dinamai Bambangan, yang bermakna tanah merah merujuk pada kondisi tanah yang subur, dan jika ditanam benih akan menghasilkan bahan makanan, sebab dusun tersebut berada di lereng gunung yang dikenal dengan tanah merah dan suburnya. Oleh karena itu, dusun tersebut dinamakan Dusun Bambangan. Secara etimologi, penamaan dusun yang berarti tanah merah memperlihatkan kondisi tanah setempat yang subur khas daerah lereng Gunung Slamet. Sehingga di balik mitologi yang berkembang, Dusun Bambangan merupakan penghasil sayur mayur terbesar di Jawa Tengah, khususnya tomat, cabai, kubis, bawang, seledri, dan kentang.